Hey, Otsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di minggu ini kita kembali mendapatkan lanjutan chapter terbaru dari Boruto to Blue Vortex. Yang kali ini ada pada chapter 19. Ada banyak hal yang kita temukan di dalam chapter ini. Namun sebelumnya, Tambagan mengingatkan lagi pada chapter lalu memperlihatkan invasi dari duo pohon suci, yakni Matsuri dan juga Ryu yang datang ke Sunagakure untuk menargetkan Gaara. Di sini kita pun diperlihatkan momen yang cukup menegangkan ya, yang dimana akhirnya Ryu sudah mengetahui maksud dari para shinobi yang diajaknya ini bermaksud untuk mencuri Togedama yang dibawanya. Yup, kemudian pada halaman terakhir pun kita melihat tubuh dari Sarada terlihat bergerak sendiri menargetkan Yodo. Ini dikarenakan pasir besi yang dimiliki oleh Ryu, namun dengan epiknya diperlihatkan kemampuan dari Araya yang menghempaskan pasir tersebut menggunakan skill pedangnya. Yup, jadi bagaimanakah lanjutan dari chapter Boruto ini? Sebelumnya jangan lupa like dan share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasan Tambagan terkait dengan Boruto. Boruto chapter 19 mendapatkan judul Konohamaru-chan. Chapter ini dimulai dengan kembali melanjutkan cerita yang ada pada chapter lalu, di mana di sini terlihat skill yang dimiliki oleh Araya yang berhasil untuk menangkis pasir besi yang dimiliki oleh Ryu. Catatan narator yang kita dapatkan di chapter kita kali ini adalah Araya dan Shinki di hari itu, momen kelahiran Jintetsu maut yang bernama Jintetsu Ryuujin. Nah, dimulai dengan panel yang memperlihatkan di mana Araya dan juga Shinki yang sedang menciptakan jutsu ini. Di sana Shinki mengatakan bahwa dia sudah menanamkan cakranya pada pedang tersebut, dan kalau memakainya bersamaan dengan Futon Kenjutsu milik Ryu, Araya ini akan bisa mengendalikan pasir besi hingga batas tertentu seperti yang Shinki ini lakukan. Araya bilang dengan ini Shinki pun bisa mengurangi kesempatan menang dari Araya kalau bertarung melawannya. Shinki mengelaknya, justru dengan inilah dia nanti bisa setara melawannya. Nah, ternyata semua hal yang mereka berdua ini lakukan guna untuk melindungi ayahnya yakni Gaara. Maka dari itulah mereka meningkatkan kemampuan mereka sejauh ini. Dan di sini pun terungkap fakta bahwa Araya juga benar-benar mengkhawatirkan Yodo. Maka dari itulah dia juga bermaksud untuk membuat jutsu ini untuk melindungi Yodo. Panel beralih dan sekarang kita melanjutkan cerita sebelumnya di mana saat ini Araya berhasil untuk menangkis pasir besi yang dimiliki oleh Ryu. Dia menghempaskan pasir tersebut yang menyelimuti Mitsuki dengan kemampuannya. Mereka semua pun berhasil keluar dari serangan pasir besi ini dan bersiap bersama-sama menyerang Ryu. Nah, awal perintah pun diberikan oleh Araya di mana para ninja Konoha ini harus fokus untuk menyerang Ryu. Sementara itu pasir besi akan diatasi olehnya. Ryu kemudian terlihat meresponnya begitu pedenya sekali kalian dan sepertinya aku benar-benar dipandang sebelah mata sekarang. Yup, namun justru itulah yang membuatku tambah bersemangat. Pertarungan pun dimulai dengan memperlihatkan Ryu yang kembali mengeluarkan pasir besi di dalam tubuhnya, menyerang keempat shinobi yang ada di depannya. Dan tentu dengan sangat amat mudah di-counter oleh kemampuan dari pedang Araya sebelumnya. Ryu kembali menyerang mereka dengan pasirnya dan sekarang ada di arah jam 7. Lagi-lagi pasir tersebut berhasil dihempaskan oleh pedang Araya. Serangan dari pihak lawan pun dimulai dari Sarada yang mengeluarkan katon Gyokaku no Jutsu. Serangan api ini berhasil ditepis dengan sangat mudah oleh pasir besi Ryu. Serangan kembali dilanjutkan dengan beberapa ular yang diciptakan oleh Mitsuki yang berhasil untuk melilit tubuh dari Ryu. Yep. Pada saat ular ini bersiap untuk menghantam tubuh dari Ryu yang sudah dililit tersebut, tiba-tiba saja tubuhnya langsung menghilang begitu saja. Di sini pun Mitsuki berasumsi bahwa Ryu ini menghindari serangannya dengan mengubah dirinya menjadi serpihan dan dia juga mampu mengubah tubuhnya menjadi pasir besi. Araya berkata kemudian kepada teman-temannya untuk berhati-hatilah agar tidak dikendalikan lagi oleh pasir besi ini. Kemudian di sini insting dari Yodo kembali main, di mana dia merasakan dari arah jam 2 sekarang terdengar suara gesekan antar pasir yang keras. Araya yang mendengar hal tersebut pun langsung menargetkan posisi yang dikatakan oleh Yodo ini. Dia mengarahkan pedangnya ke arah jam 2 dan benar saja tepat di sana muncul kembali Ryu yang ketahuan bersembunyi. Kesempatan lagi-lagi tidak disia-siakan oleh Mitsuki yang kembali menyerangnya dengan ular. Serangan kali ini tepat mengenai tubuh dari Ryu yang dicabik-cabik oleh ular tersebut. Serangan kembali bertubi-tubi dan sekarang dilakukan oleh Sarada yang memberikan Chidori-nya tepat di bagian dari Ryu yang terkena serangan tersebut.
Serangan demi serangan pun kembali membuat Ryu ini menghilang dengan menjadikan dirinya pasir lagi dan juga bersembunyi. Yup, lantas panel pun beralih dan sekarang kita menuju ke Konohamaru bersama dengan Matsuri. Di sini terlihat Matsuri yang masih saja ngotot ingin memanggil Konohamaru layaknya Konohamaru-chan. Namun Konohamaru berkali-kali menolaknya dan tidak menyukai dipanggil seperti itu. Matsuri pun mengatakan bahwa tak adil bahwa hanya Mugilah yang bisa memanggilnya seperti itu. Perdebatan pun kian sengit dengan hanya memperdebatkan masalah nama panggilan ini. Dan ini pun menghasilkan kemarahan besar dari Matsuri yang melilit tubuh dari Konohamaru. Di sini dia dengan melihat masa depan, melihat jelas apa yang Konohamaru dan juga Matsuri ini lakukan. Dan Eida di sini berasumsi bahwa dia merasakan masalahnya bukan di nama panggilan itu sendiri, melainkan Matsuri ini terobsesi pada hubungan yang memungkinkan lahirnya nama panggilan tersebut. Jadi dengan kata lain ya bahwa Matsuri ini cemburu bahwa Konohamaru diduga sudah berpacaran dengan Mogi. Koji pun menanyakan, lantas bagaimana situasi yang ada di sana sekarang, dan Eida mengatakan bahwa Konohamaru sekarang dalam bahaya besar dan di mana dia membuat Matsuri murka dan sekarang Matsuri pun hampir melahapnya. Kemudian Koji dan juga Boruto ini kembali menanyakan situasi dari Sarada dan juga yang lainnya, apakah mereka berhasil untuk mengalahkan Ryu ini. Eida menjelaskan bahwa sejauh ini mereka unggul, namun entah bagaimana mereka akan mengakhirinya, dan yang jelas untuk saat ini mustahil bagi mereka untuk membantu Konohamaru. Yet, di saat mendengar penjelasan dari Eida, tentu Boruto greget ingin menyusul teman-temannya tersebut, namun ditahan oleh Kashin Koji. Panel sekarang berpindah dan kita menuju ke pohon dewa. Di sini terdapat percakapan antara Jura dan juga Hidari. Jura berkata bahwa menurutnya kehidupan yang ideal adalah mengikuti naluri untuk mencapai sesuatu tujuan yang bernama evolusi. Namun karena sifat sosial dalam diri manusia, mereka mengekang diri dengan belenggu yang bernama rasionalitas, sehingga menghalangi naluri untuk mencapai evolusi tersebut. Ancaman itu muncul karena manusia sendiri memiliki akal, beda halnya dengan kita yang setia pada naluri. Mereka para manusia punya masalah yang krusial sebagai makhluk hidup. Jura pun bilang karena itu bukanlah satu-satunya ancaman yang diakibatkan oleh akal. Bahkan bagi kita manusia pohon dewa, ada sebuah konsep berbahaya yang dapat membawa masalah serius, yakni bernama cinta. Sekarang kita kembali lagi ke Konohamaru dan juga Matsuri. Kita diperlihatkan kepala dari Konohamaru hampir dilahap oleh Matsuri karena benar-benar makin marah atas perdebatan mereka. Matsuri ini pun berasumsi bahwa kalau dia melahap Konohamaru di sini, maka dia akan tidak dapat perlu merasakan pengalaman pahit atas yang namanya cinta. Kita beralih ke penjelasan dari Jura lagi. Di setiap anggota Ino Shikacho adalah shinobi yang luar biasa. Mereka mengutamakan nyawa Himawari tanpa memperdulikan bahaya yang mengancam pasukannya. Dan yang mengejutkan, meski sadar bahwa itu adalah keputusan yang bodoh, mereka semua memilih untuk melakukannya. Terutama Inojin Yamanaka yang kehilangan akal sehatnya. Hidari pun kemudian bertanya kepada Jura, lantas apa cinta itu? Apakah itu adalah sejenis penyakit? Jura pun menjelaskan masih banyak ditemukan di dalam berbagai buku konsep. Tetap sulit untuk dijelaskan dan juga dipahami artian dari cinta tersebut. Yup, dan terakhir kita kembali ke pertarungan antara shinobi yang berhadapan dengan Ryo. Insting dari Yodo kembali menyebut bahwa saat ini Ryu berada di atas dari mereka dan seperti biasa, Araya kembali mengarahkan pedangnya ke atas dan benar saja, kembali terlihat tubuh dari Ryu yang diketahui oleh pedang Araya. Namun sekarang berbeda, tiba-tiba kali ini saja tubuh Ryu mengeluarkan Sumeyaka. Para monster-monster ini pun tentu saja menyerang shinobi tersebut. Beberapa dari mereka pun semakin banyak keluar dari tubuh Ryu yang tidak ada habisnya. Jumlah monster ini pun sudah terlalu banyak dan mengelilingi para shinobi. Situasi jadi semakin kacau di mana saat Araya ingin menebas monster tersebut, tiba-tiba saja pedangnya tidak bisa dicabut. Dan momen inilah yang dimanfaatkan oleh Ryu yang berhasil menjauhkan pedang Araya dari dirinya yang dibawa oleh monster tersebut lalu kabur.
Jadi dengan ini mimpi buruk sekarang berada di para shinobi karena counter dari kekuatan pasir besi dari Ryu telah hilang. Akhir panel chapter 19 dari Boruto pun memperlihatkan situasi menegangkan dari Konohamaru dan juga Matsuri. Di mana di sini Matsuri ingin bersatu dengan tubuh dari Konohamaru. Yup, jadi bagaimana pandangan kalian dengan Matsuri yang kali ini benar-benar ingin melenyapkan Konohamaru? Karena rasa cinta yang dibuat akan segera dihapus untuk melahap Konohamaru bersamanya. Kondisi serupa juga dialami oleh para shinobi ya yang menyerang Ryu, di mana pedang counter dari serangan Ryu ini juga berhasil dihilangkan. Yup, kedua momen ini benar-benar sangat menegangkan dan bagaimanakah cerita lanjutan dari chapter Boruto ini? Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Kita akan bertemu lagi dalam Boruto chapter 20 mendatang.